Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul nih yang ada di layar, jadi di video kali ini Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang persamaan umum gelombang berjalan. Oke, jadi persamaan umum gelombang berjalan itu didefinisikan sebagai Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kenapa pakai sin? Karena diasumsikan biasanya gelombang itu berbentuk grafik sinus. Di mana Y ini adalah simpangannya. Jadi simpangan tuh yang mana sih? Nih, jarak Y ke sini ini namanya simpangan ya. Jadi si Y-nya itu adalah simpangan gelombang. Biasanya satuan panjang, bisa meter, sentimeter, atau milimeter mungkin gitu ya. Tapi kan SI-nya itu dalam meter. Kemudian A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh gitu. Jadi puncaknya nih di sini ini adalah amplitudo sama di bawah. Karena di bawah berarti di sini dia biasanya negatif gitu ya. Cuman diambil nilai positifnya pasti. Misalnya amplitudonya di sini 5, di sini minus 5 gitu kan. Karena di bawah kan, di bawah sumbu Y. Nah, tapi di sini tetap masuk ke persamaannya itu 5 kayak gitu. Terus di sini ada omega. Omega itu adalah frekuensi sudut ya. Kecepatan biasanya anak-anak bilangnya kecepatan sudut gitu ya. Kecepatan sudut satuannya radian per second. Nah, omega ini bisa dihitung dengan 2pi kali F atau omega bisa juga 2pi per T, ya kan? Karena frekuensi itu kebalikannya dari periode 1 per T, ya kan? Dan T itu adalah 1 per F. Tadi F-nya adalah frekuensi dan T besar ini adalah periode. Lanjut di sini ada T kecil, ini adalah waktu tempuh gelombangnya gitu ya. Kemudian ada K, K di sini adalah bilangan gelombang. Jadi K itu bisa dihitung dengan 2pi per lambda. Lambda itu apa sih? Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang itu kayak gimana? Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kayak gini satu gelombang. Atau bisa juga kayak gini. Nah, kok bisa padahal ini bukit ada 2 gitu ya, karena ini pembagiannya misalnya ini. Nah, ini ada 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Jadi gampangnya gitu, setiap 4 bagian itu pasti satu gelombang gitu, 4 per 4. Nah, ini juga nih ada 4 bagian kan kalau kita gini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi kalau gelombangnya bentuknya gini misalnya, nah gini aja. Ini berarti 3 per 4 gelombang panjang, karena ada 1, 2, 3. Jadi dia ini 3 per 4 lambda, kayak gitu. Kalau cuma kayak gini aja gelombangnya, segini. Nah, ini berarti panjangnya adalah 1 per 4 lambda, gitu ya. Jadi kalau cuma puncak aja, atau lembah aja, misalnya gini. Nah, ini berarti kan 2 per 4 ya, atau setengah lambda, kayak gitu. Jadi 1 lambda itu bisa gini, satu puncak, satu lembah, atau kayak gini juga bisa. Ini namanya satu lambda, satu panjang gelombang. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, satu lambda, waktunya berapa detik, itu disebut dengan periode. Lanjut ya, kemudian di sini ada X. X ini adalah jarak tempuh gelombang. Jadi jarak satu titik pada gelombang berjalan tersebut. Kalau udah tahu besaran-besaran yang ada di sini ya, kemudian di sini ada tanda plus minus nih. Nah, plus minus ini menentukan arah berjalannya atau arah rambatnya. Jadi, kalau arah rambatnya ke kanan menuju sumbu X positif, dia itu tandanya dikurang, negatif di sini. Tapi kalau penjalarannya ke kiri, ke arah sumbu X negatif, dia justru tandanya di sini ditambah. Dan yang paling umum itu biasanya bergeraknya ke kanan, ke arah sumbu X positif, sehingga biasanya yang paling umum itu adalah A sin omega T dikurang Kx. Kalaupun nanti kalian ketemu di soal tandanya positif, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, itu hanya menandakan arah rambatnya itu ke arah sumbu X negatif atau ke kiri, kayak gitu. Selain mereka ini, ada lagi itu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Ini sebenarnya kelas 8 udah pernah belajar cepat rambat gelombang ya. Dimana V itu sama dengan F dikali lambda, frekuensi kali lambda. Gitu ya. Atau bisa juga dicari dengan rumus yang lain, misalnya gini. Kan V itu sama dengan F kali lambda nih. F-nya diganti pakai yang ada omeganya. Tadi kan omega itu sama dengan 2pi kali F ya. Otomatis F itu adalah omega dibagi 2pi, ya kan? Nah, lambda ini hubungannya sama K.
Karena K itu 2pi per lambda, otomatis lambda itu adalah 2pi per K, ya kan? Dari sini berarti 2pi-nya boleh dicoret, sehingga cepat rambat gelombang itu bisa juga dihitung dengan omega dibagi K. Nah, kayak gini. Cepat rambat gelombang itu satuannya tetap meter per second ya. Oke, kita mulai bahas contoh soalnya ya. Gambar berikut menyatakan perambatan gelombang kali jika periode gelombang 2 second, persamaan gelombangnya adalah. Kalau dari soalnya, kan yang diketahui di sini adalah periode. Kita simpan ya. Di sini ada periode T sama dengan 2 second. Oke. Sisanya kita harus baca dari grafik. Nah, lihat nih di sini. Ada yang paling tinggi di sini, ini namanya amplitudo ya. Berarti amplitudonya A sama dengan 0,5 meter, gitu kan. Terus di sini ada X-nya dalam meter. Di sini kalau misalnya dia X, berarti kita bisa nentuin panjang gelombang. Panjang gelombang si lambda itu kan cuma satu gelombang aja ya, segini. Nah, berapa nih angkanya? 4 meter ya, berarti lambda sama dengan 4 meter. Kayak gitu. Untuk persamaan umum gelombangnya kan Y sama dengan A sin omega T dikurang KX gitu kan. Berarti kita butuh omega dan K-nya karena A-nya udah ada. Nah, ngitung omega karena di sini adanya periode berarti pakai 2pi per T. Oke, tinggal dimasukin T-nya berarti omega sama dengan 2pi per 2 yaitu adalah pi radian per second ya kan. 2-nya sini coret. Kemudian K-nya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya 4, berarti 2pi per 4, 2 bagi 4 setengah ya. Setengah berarti 0,5 pi. Oke, kalau udah tinggal dimasukin nih. Berarti persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A. A-nya 0,5 sin omega T. Omeganya tadi adalah pi, berarti pi T di sini dikurang K-nya adalah 0,5 pi, terus ada X-nya jangan lupa. Nah, di sini di pilihannya pi-nya tuh di luar semua. Berarti bisa gini, Y sama dengan 0,5 sin, pi-nya dikeluarin, dalam kurung T dikurang, apa nih, 0,5 X. Kayak gini ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Y sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung T dikurang 0,5 X. Soal yang kedua, gelombang berjalan merambat pada tali dengan ujung tetap yang dilukiskan seperti pada diagram berikut gambarnya. Jika jarak AB dari A sampai B sama dengan 6 meter ditempuh dalam selang waktu 0,25 second, simpangan di P memenuhi persamaan. Masih sama ya, nyari persamaan gelombang. Di sini yang diketahui itu jarak dari A sampai B. A sampai B, ini ada berapa gelombang? Ini 1 sampai sini, terus ini setengah, berarti 1,5 ya. 1,5 lambda itu panjangnya adalah 6 meter. Kayak gitu, berarti 3/2 lambda sama dengan 6 meter, maka lambdanya sama dengan 2/3 dikali 6. Jadi lambdanya adalah 4 meter gitu ya. Kan 12 dibagi 3. Oke, kita simpan. Terus katanya ditempuh dalam selang waktu 0,25 second. Ini tadi yang pertama, terus yang kedua waktunya katanya 0,25 second. Tapi ini untuk 1,5 gelombang gitu ya. Sedangkan untuk periode yang namanya T itu kan untuk 1 gelombang aja. Terus ngitungnya gimana? Berarti tinggal dibagi aja nih, 0,25 dibagi 1,5. 1,5 itu 3/2 ya. 0,25 itu 1/4. Berarti ini 1/4 dibagi 3/2 itu sama aja periode sama dengan 2/3. Kan dibalik nih dia, dikali 1/4 gitu ya. Ini coret dibagi nih, jadi tinggal 2 di sini, berarti periodenya 1/6 second. Kalau udah dapat lambda dan T-nya, berarti kita yang ketiga bisa hitung K-nya. K-nya adalah 2pi per lambda gitu ya. Jadinya 2pi dibagi lambdanya adalah 4. Jadi di sini 1/2 pi gitu kan. Terus omeganya karena adanya periode berarti 2pi per T. Periodenya 1/6, berarti 2pi dibagi 1/6, ini dibalik berarti dikali 6 ya. Jadinya 12 pi. Oke,
Nah, persamaannya karena merambatnya ke kanan berarti tandanya dikurang. Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. A-nya itu tadi yang paling tinggi di sini adalah 0,5 meter ya. Berarti Y sama dengan 0,5 sin gitu. Omeganya tadi di sini adalah 12 pi, berarti 12 pi T dikurang K-nya adalah 1/2 pi X. Gini jangan lupa. Terus pi-nya dikeluarin ya. Jadinya Y sama dengan 0,5 sin, kita keluarin pi-nya dalam kurung 12T dikurang setengah X atau X/2 berarti. Jadi yang mana jawabannya? Yang A ya, 0,5 sin pi dalam kurung 12T dikurang X/2 satuannya meter. Oke, jawabannya yang A. Contoh soal yang ketiga, persamaan gelombang berjalan dalam suatu tali yang direntangkan adalah Y sama dengan 20 sin 2pi kali 100T dikurang 0,5 X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Kecepatan gelombang itu adalah persamaan gelombangnya kan gini, Y sama dengan 20 sin 2pi-nya saya kaliin ke dalam ya, berarti jadinya 200 pi T itu kan dikurang 2pi kali 0,5 berarti pi X ya, karena 2 kali setengah kan 1. Oke, berarti di sini diketahui omeganya adalah 200 pi ya kan dari sini. Terus ini K-nya, berarti K-nya sama dengan pi. Ini satuannya radian per second, yang ini berarti per sentimeter. Oke. Terus yang di sini di depan ada amplitudonya, A sama dengan 20, tapi satuannya sentimeter ya, karena mengikuti yang di sini nih. Oke, yang ditanya adalah kecepatan, cepat rambat, berarti V sama dengan bisa langsung pakai omega per K. Jadi V sama dengan omeganya 200 pi per K-nya adalah pi. Pi-nya coret, berarti cepat rambatnya adalah 200 cm per second. Maka jawabannya yang A. Soal yang keempat, di sini saya coba soal esai. Persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 16 sin 0,02 pi X tambah 12 pi T dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan amplitude gelombang, panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang pada tali. Nah, dari persamaannya ini, kita bisa dapetin bahwa di sini ada A-nya, gitu ya. A sama dengan 16, karena satuannya dalam cm, berarti amplitudenya 16 cm, oke. Kemudian di sini ada 0,02 pi X, temennya X itu adalah K, berarti K-nya sama dengan 0,02 pi per centimeter, oke. Terus di sini ada 12 pi T, temennya T itu adalah omega, maka di sini omega sama dengan 12 pi radian per second gitu ya. Jangan ketukar mentang-mentang ini di depan terus jadi omega gitu. Enggak, ini dia nulisnya terbalik. Terus di sini ada tanda tambah, berarti dia merambat ke arah kiri, ke arah sumbu X negatif gitu kan. Nah, terus kita jawab deh. Yang A berarti yang ditanya amplitudo, udah ketahuan ya, A sama dengan 16 cm, oke. Kemudian yang B panjang gelombang itu lambda. Lambda dihitung dengan 2pi per K gitu ya. Berarti 2pi per K-nya adalah 0,02 pi. Ini. Berarti hasilnya adalah 100 cm. Kemudian yang C, frekuensi gelombang. Di sini ada omega. Kan omega itu sama dengan 2pi F, berarti F sama dengan omega dibagi 2pi. Nah, masukin omeganya. Omeganya adalah 12pi dibagi 2pi. 12 bagi 2. Berapa? 6 Hz. Oke, terus yang D, cepat rambat gelombang berarti V. V itu bisa pakai omega per K tadi ya. Omeganya adalah 12 pi dibagi K-nya adalah 0,02 pi. Berarti 1200 dibagi 2 sama dengan 600 cm per second. Nah, kayak gini jawabannya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.